Dedi Mulyadi ingin orang Sunda menjadi rajanya di tanahnya sendiri. Ingin orang Sunda menjadi tuannya di tanahnya sendiri, bukan menjadi jongos bangsa lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, kembali lagi di channel saya Security Merah, seputar cerita unik berita yang merangkum sejarah. Nah, dari video-video sekarang yang rame ini sangat miris sekali ya. Banyak orang, banyak akun-akun bodoh, ya, banyak kreator-kreator yang yang tidak menunjukkan dirinya sendiri, banyak yang menyinggung dan banyak yang nyinyir kepada Kang Dedi Mulyadi dengan kalimat kata raja ya. Jadi banyak orang yang tidak paham memahami apa itu kalimat kata raja. Nah, raja ini Kang Dedi Mulyadi tidak menyebutkan dirinya sebagai raja, tidak. Bahkan tidak mendeklarasikan bahwa dirinya seorang raja, bukan. Kang Dedi Mulyadi sebut panggilan raja itu sudah dari dulu, semenjak di Purwakarta sebelum menjabat gubernur. Bahkan sebelum menjabat bupati juga Kang Dedi Mulyadi sudah dipanggil raja. Oleh siapa? Oleh orang-orang terdekat dan masyarakat di Purwakarta saat itu. Bahkan waktu saat menjabat ketua HMI, himpunan himpunan mahasiswa Islam ya kalau tidak salah, itu Kang Dedi Mulyadi panggilnya Kanda itu. Kanda. Ini kesini banyak orang mau mengambil raja. Bahkan Kang Dedi Mulyadi tidak paham kenapa saya dipanggil raja. Begitu juga waktu video-video kemarin kan Pak Sekda, terus Pak siapa tuh orang politik juga tuh disebutkan Mahapati dan patihnya begitu. Nah, di sini kalimat kata raja itu hakikatnya, ini saya bongkar sedikit ya. Raja itu adalah rasa dan jati diri. Apa itu rasa? Ya sifat, asa, asi, asuh. Tuh rasa. Jati diri, ya jati diri ini kita. Siapa diri kita? Nah, diri kita ini bukan siapa-siapa. Itu. Karena kenapa? Semua yang ada di anggota badan kita ini bukan milik kita. Siapa? Yaitulah Sang Maha Pencipta. Maha Pencipta menciptakan beragam manusia, beragam agama, beragam budaya, dan beragam makhluk hidup di muka bumi ini. Karena manusialah sebagai raja atau khalifah di muka bumi ini, sebagai pengatur alam ini. Karena kenapa? Itu memang sudah irodatnya. Bahkan kalau kita mengutip dalam ayat suci Al-Quran, ada kalimatnya seperti ini: Man arropa nafsahu faqad arropa robahu. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka akan mengenal penciptanya, mengenal Tuhannya. Makanya di situ pentinglah kita mengenal atau mencari jati diri kita, yaitu sebagai raja. Raja itu rasa Kang Dedi Mulyadi mengaplikasikan, mensyariatkan, yaitu rasa sebagai hablum minanas, sebagai hubungan manusia dan makhluk hidup sesamanya, untuk mengatur, menata semua. Nah, begitupun juga jati diri dalam diri kita yang merajai diri kita dan seluruh alam, yaitu hablum minallah, hubungan kepada Sang Maha Pencipta. Itulah pentingnya. Betul, kita ini raja-rajaan karena kita sebagai makhluk hidup yang paling sempurna di antara makhluk hidup yang lain, sebagai khalifah di muka bumi. Betul, kita ini sebagai manusia sebagai raja-rajaan karena raja mahadiraja itu yaitu Sang Maha Pencipta. Gitu. Makanya pentinglah kita berhubungan sesama manusia. Walaupun memang susah, hanya mudah diucapkan. Tapi sebagai seorang pemimpin memberikan edukasi, contoh yang baik kepada masyarakat kecil, ya kan, masyarakat, seluruh masyarakat, semua golongan, yaitu sebagai hablum minanas, itu kan.
Begitu juga hubungan dengan Sang Maha Pencipta, yang di situ letaknya, disebut raja. Makanya ada juga tuh beberapa budayawan kemarin sempat ramai atas acara kira Bino Kasih, mahkota Bino Kasih. Ada beberapa budayawan yang menyinggung Kang Deddy Mulyadi bahwa acara itu bla bla bla, acara itu bla bla bla. Ya intinya satu, tanda kutip di situ. Nggak tahu maksudnya, tujuannya apa seperti itu, mengomentari atau menyinggung Kang Deddy Mulyadi. Nggak tahu atau nggak diajak, atau nggak tahu di apa. Kan Kang Deddy Mulyadi tidak sendirian, itu Kang Deddy juga berkomunikasi, kolaborasi dengan raja yang di Sumedang itu, ya kan. Nah, selama Kang Deddy Mulyadi berjuang untuk menunjukkan dedikasi menunjukkan identitas tataran Sunda, orang Sunda, semenjak di Purwakarta, bahkan Kang Deddy Mulyadi banyak yang mengancam, dari mulai kata sampurasun menjadi campuracun, ingat itu. Nah, para budayawan ini pada kemana? Kang Deddy Mulyadi seorang diri berjuang sendiri. Ya, ingat kan sampurasun jadi campuracun siapa? Nah, kenapa pada kemana ini orang-orang? Menghinakan sampurasun menjadi campuracun. Bukan kita mengulik-ulik yang sudah-sudah ya, bukan. Ini sebagai pelajaran. Yang menghina akan lebih hina. Begitulah. Kalau kita jangan menghinakan orang lain, menyepelekan orang lain, sudah jelas-jelas tindakannya nyata, tindakannya baik, tindakannya untuk kepentingan masyarakat yang luas. Ya. Siapa waktu itu yang menolong Kang Deddy Mulyadi? Hanya satu orang, yaitu adiknya Pak Prabowo, yaitu Pak Hasim. Beliaulah yang membantu Kang Deddy Mulyadi untuk berjuang. Nah, sekarang ujuk-ujuk banyak dari kalangan, apalagi orang DPR itu ya, wah, siapa itu namanya tuh kalau nggak salah, anggota dewan itu, Ucup ya kalau nggak salah ya, Ucup. Sok pintar dia, kelihatan pintar memang, tapi sumbu pendek dia. Soal mengulik sejarah Sunda, tataran Sunda seperti gini-gini, menganggap bodoh Kang Deddy Mulyadi. Justru dia yang sumbu pendek. Selama ini kemana? Dari dulu Kang Deddy Mulyadi berjuang sendiri, ya kan? Bahkan banyak ancaman segala macam. Tapi Kang Deddy Mulyadi pantang menyerah, karena kenapa? Sudah menjadi raja, sudah menjadi keyakinan teguh, tidak bisa goyah. Ya, itulah raja yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Itulah raja. Makanya malu kita, apalagi pejabat-pejabat yang lain, dewan-dewan yang begitu, apalagi sesama orang Sunda. Malu kalau kita beragama tapi tidak melakukan hal-hal yang tidak baik untuk masyarakat, ya kan? Malu kita sebagai manusia kalau tidak memanusiakan manusia. Makanya buat para akun-akun fake, orang-orang yang kontra dengan Kang Deddy Mulyadi, apalagi orang Sunda sendiri, makanya aneh. Dari mana-mana sangat mendukung Kang Deddy Mulyadi, ya kan? Pemerintahan Kang Deddy Mulyadi, pemimpinan Kang Deddy Mulyadi, caranya sangat mendukung. Ya, ini banyak akun-akun fake, orang-orang Sunda sendiri malah kontra gitu. Makanya saya bingung. Harus bersyukur Kang Deddy Mulyadi menjadi pemimpin gubernur, menunjukkan kembali identitas sebagai orang Sunda yang sudah lama beratus-ratus tahun sudah ditenggelamkan, ya kan, dikesisihkan. Makanya disitulah Kang Deddy Mulyadi ingin orang Sunda menjadi rajanya di tanahnya sendiri. Ingin orang Sunda menjadi tuannya di tanahnya sendiri, bukan menjadi jongos bangsa lain, bukan. Oke, mohon maaf bila ada kata-kata saya kurang mengenakan, kurang tidak dipahami, mohon maaf. Oke, pokoknya Kang Deddy Mulyadi kita harus kawal, jaga terus, dukung terus. Oke, kita kawal secara online atau secara nyata di lapangan, kita harus jaga. Oke, terima kasih. Sampurasun, Wilujeng Samparan.
Iya Pak, udah dikasih kerjaan. Udah kerjaan, Iya. sekarang jadi orang terhormat. Ya, anak habis dicakulin. Hah? Iya, Diculik nama siapa? sama penculik Pak. Di mana? Di Mundu, Kapan? hari Senin tanggal 6, Anaknya umur berapa? 8 tahun. Wah, Allah ya Robi. Lagi di mana? Lagi main di jembatan tuh Pak. Ah. Ya, disuruh sekolah nggak mau. Nah itu gara-gara nggak mau sekolah. Iya, kalau sekolah mah selamat Pak. Kok anak 8 tahun gak ada yang ngasuh? Bapak tuanya diem baik. Bapak tua tuh siapa? Bapaknya saya. Kenapa nggak diurus sama bapak tua? Nggak tahu pengennya duitnya baik Pak. Apa? Uangnya aja maunya. Lah ya itu, orang Kalau- udah susah tambah susah. Kalau nggak ada uang nggak mau Pak. Lah masa sama keluarga sendiri harus pakai uang? Iya, Yang nyuliknya sopo? nggak kenal. Orang mana? Orang Mundu katanya. Anaknya ditemukan di mana? Pulang sendiri diantarin. Sama? Bapak sama penculiknya di jembatan lagi. Disimpan lagi. Iya, anak tuh udah berdarah Pak. Terus jadi anaknya sekarang udah dibawa dokter, Udah. udah diobatin, Iya udah, psikolog. ke psikolog. Iya. Traumanya udah ini. Masih trauma, ibu jangan ditahan umnya, nanti ibunya dibunuh. Pelakunya tuh ngomong di anaknya. Oh. Awas ya jangan bilang-bilang lapor polisi, nanti ibu kamu dibunuh. Wah. Pak. Saya tuh sampai nangis Pak. Ya udah nanti ada tim dari dokter anak sama Iya, psikolognya. sama perlindungan anak tuh Pak, udah. Udah. Udah perlindungan anak. Pelakunya udah punya istri. Udah punya anak. Nggak ngapain ke anak kecil. Iya, nggak tahu. Nanti saya kirimin timnya, ya. Iya. Tapi gajian normal tiap bulan. Udah. Iya. Udah enak, Pak, udah kerja, udah punya Iya. penghasilan. Iya Pak. Malah anaknya ya. Anaknya jangan jadi korban. Itu si ibu itu anaknya diceplok. Yang ini Apa? Iya, anaknya umur Bapak 8 tahun. Oh, kapan tuh? Udah ditahan di Polsek. Umur 8 tahun. Sebulan yang lalu. Nah, kenapa nggak tahu, kita biasa ngurusin. Udah di saya udah kesana Pak, udah menyelesaikan. Bukan, maksudnya gini loh, kita tiap hari ngurusin korban anak-anak di bawah umur, masa pegawai kita nggak tahu. Nanti kalau orang nganggap, wah ini kerjanya penyapu di kantor gubernur, tapi anaknya korban nggak ada perhatian, jangan begitu.